Halo semuanya, kembali bertemu dengan saya Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebon Kita. Thank you ya, yang malam ini sudah hadir. Pasti banyak yang sudah bubuk ya, tapi nggak apa-apa lah, kita ngobrol dulu sebentar aja. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Thank you ya untuk teman-teman semua yang sudah hadir, nyempetin hadir. Untuk Pak Efrila, Cupri, Gusti, Coco Kip. Thank you sudah hadir. Yosiani, Andi, Senyum, Ardi, Bama, Ziver, Rini, thank you udah bergabung untuk semuanya teman-teman. Thank you ya. Angkat 3 kan? Sopi aja dulu. Thank you Laminarti, thank you Yani, thank you ya yang sudah hadir. Aku nggak tahu nih ada berapa orang yang akan menemani aku walaupun malam-malam. Tapi semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Yang mencintaimu ikut hadir, Irma Aryani Kartono, thank you. Siapa lagi nih? Alif, Anisha Wahyu, Emil Basri, Sodikin, thank you ya. Oke, sambil menunggu kedatangan kalian, aku akan membacakan beberapa testimoni teman-teman kita yang semoga akan menginspirasi kalian bahwa penyakit kronis itu bisa membaik. Tapi mungkin aku perlu mengenalkan diri ya teman-teman. Aku Dr. Ena Cipta, owner dari Klinik Herbal Kebon Kita. Nah, Klinik Herbal Kebon Kita ini memberikan beberapa pelayanan, antara lain untuk konsultasi online atau datang online juga bisa, kemudian untuk pengobatan dengan herbal, kemudian juga ada pengobatan dengan akupunktur oleh aku sendiri, dan kemudian hipnoterapi oleh aku sendiri, dan ada bekam, ada fasdu itu oleh tim, dan juga ada tindakan medis minor seperti penyembuhan luka diabetes, perawatan luka diabetes. Silakan teman-teman yang ada luka diabetes nggak membaik, silahkan bawa ke klinik kami. Dan alhamdulillah banyak yang berhasil. Karena apa? Karena kami memadukan pengobatan alami dan pengobatan herbal, pengobatan alami dan pengobatan medis. Kita juga memberikan pelayanan untuk infus nutrisi lewat infus, dan kita semua dilakukan oleh tenaga ahli yang profesional. Dan teman-teman, kita juga memberikan tindakan-tindakan operasi minor seperti sunat, kemudian operasi minor seperti lipoma, perawatan muka berjerawat, itu bisa-bisa banget. Silahkan kalian yang memiliki penyakit kronis tidak kunjung sembuh, kunjungi klinik kami, atau silahkan sering ikutin live saya. Semoga live ini bisa menginspirasi kalian agar terbebas dari penyakit kronis yang belum ketemu jalan keluarnya. Oke teman-teman, aku akan membacakan beberapa testimoni hari ini yang semoga itu akan menginspirasi kalian. Testimoni dari grup program yang ikut program 3 bulan bersama saya. Semoga itu akan menginspirasi kalian untuk bisa semangat, untuk bisa sehat. Oke ya, mari kita baca. Alhamdulillah Bu Dok, semakin membaik. Satu persatu sensasi hilang. Dari yang dulunya banyak sensasi seperti tensi tinggi, pinggang, punggung, dada panas, ulu hati sakit, keliengan, jantung berdebar, keringat dingin, seluruh anggota badan sakit semua. Sakit sudah lama, sekitar 15 tahunan, sering kambuh, bolak-balik rumah sakit. Alhamdulillah atas izin Allah saya dipertemukan sama Dr. Ena dan herbal teramah yang dipandu sama Dr. Ena sendiri. Saya mengikuti tips beliau bagaimana cara bikin teramah dan kawan-kawan. Diet 211, minum teramah tidak bolong supaya hasilnya maksimal. Terima kasih Dok, terima kasih Dr. Ena, terima kasih teramah. Bu Dok, saya juga masih minum teramah sama madu imun untuk maintenance. Masih boleh lanjutkah? Nah, beliau ini Ibu Arsitun, riwayatnya H. pylori positif, 3,5 bulan dengan 5 sekawan, akhirnya bisa kembali normal. Ya Allah, Mama Atta belum tidur ya. Aku tuh hanya menepati janji loh Mam, karena tadi siang udah terlanjur, nanti ya ketemu saya ntar malam. Daripada sering ingkar janji, kemarin udah nggak maju, akhirnya sebetulnya aku udah ngantuk banget nih. Tapi karena aku udah terkadung nanti ya ketemu nanti malam, ya udah aku hadir. Dan makasih ya Mama Atta hadir juga menemani aku. Thank you. Teman-teman yang mau bertanya aja. Nanti akan satu-satu saya jawab dari atas ke bawah. Untuk penyakit-penyakit kronis kalian, penyakit-penyakit yang tidak ada jalan keluarnya, belum ketemu jalan keluarnya, dan tentu akan saya berikan tip-tip untuk
tip-tip untuk mengatasinya dengan cara-cara alami, karena memang itu bidang saya. Oke ya, belum dokter tadi nungguin live-nya. Wah, makasih Mama Ata. Hari ini kita ngobrolin apa nih? Teman-teman, sebelum kita mau bahas tentang apa? Mungkin gini, mungkin dari teman-teman, dari ini banyak teman-teman baru kali ya. Mungkin Mama Ata mohon maaf ya kalau jadi bosen. Aku akan bawakan sedikit tentang asam lambung dulu ya. Anxiety besok akan kita bahas lagi. Kita kan pernah bahas anxiety ya? Pernah ya? Kita besok akan bahas anxiety lagi. Oh, diabetes aja ya, diabetes. Mungkin asam lambung bosen ya kalian. Aku akan bahas diabetes. Jadi teman-teman, sebetulnya kalau ada orang mengatakan bahwa penderita diabetes itu pankreasnya yang rusak, tidak sepenuhnya benar. Gitu ya guys. Nah, ada beberapa mekanisme molekuler di dalam tubuh yang menyebabkan diabetes itu bisa menjadi timbul. Terima kasih Mama Ata. Satu, ini penting banget, dan ini sekarang sedang populer nih, karena riset-riset terbaru selalu sekarang lebih banyak fokus ke yang akan saya omongin ini nih. Jadi resistensi insulin. Pertama, karena resistensi insulin. Jadi teman-teman, seorang penderita diabetes itu sebelum sampai benar-benar diabetes 10 tahun yang lalu, jadi proses untuk diabetes itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda dari 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu sebetulnya badan kita sudah menderita resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin? Resistensi insulin adalah ketika insulin kita cukup, pankreasnya nggak ada masalah, insulinnya cukup. Hanya kedatangan dia bersama glukosa di dalam sel itu ditolak. Artinya membran sel tidak sensitif dengan kehadiran insulin. Kenapa? Jadi akibat ditolak, maka pembuangan glukosa dari usus untuk diedarkan ke seluruh tubuh menjadi berkurang. Awal-awalnya belum tentu akan jadi diabetes, tapi ketika dibiarkan lama-lama timbullah diabetes. Gitu ya guys. Jadi pertama adalah resistensi insulin. Ketika terjadi penolakan insulin dan glukosa oleh membran sel, sehingga pembuangan glukosa ke dalam sel tidak terjadi. Akibatnya apa? Akibatnya pembuangan sel dikembalikan ke hati, oleh hati akan diolah kembali menjadi lemak dalam bentuk trigliserida atau fatty liver, dan beberapa dilepas menjadi asam lemak bebas yang tidak terikat dengan apapun sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Menjadi kolesterol juga nggak bisa, menjadi trigliserid juga nggak bisa, dan itu yang membuat menjadi pembuluh darah menjadi mengental. Salah satunya itu. Jadi resistensi insulin ketika dibiarkan terlalu lama itu akan menyebabkan diabetes. Itu butuh waktu sampai 10 tahun. Itu mekanisme yang pertama. Yang kedua adalah ketika insulin sudah cukup, tidak terjadi resistensi insulin, tetapi ternyata glukosa itu tidak memiliki bis untuk ngangkut. Jadi glukosa itu untuk jalan itu butuh transporter glukosa, itu semacam protein. Jadi mekanisme molekuler di dalam tubuh itu sangat rumit ya teman-teman. Untuk masuk ke dalam sel itu butuh insulin. Selain itu butuh transporter glukosa. Transporter glukosa itu tempat transportnya, jadi kayak bisnya. Kayak bis untuk ngangkut mereka berdua gitulah kira-kira. Sebetulnya nggak persis seperti itu, tapi biar kalian mudah membayangkan, aku akan ngomongin gitu ya. Nah, transporter glukosa ketika tidak ada, itu juga menyebabkan menghambatnya terjadi inhibisi atau hambatan untuk glukosa dimanfaatkan sebagai energi di dalam sel. Kemudian yang ketiga, insulin dan insulin ada, glukosanya tersedia, transporternya glukosa tersedia. Tetapi ketika dia mau masuk ke dalam membran sel, sudah diterima oleh satpam. Oke, silahkan ibu insulin, bapak glukosa, silahkan masuk gitu kan. Begitu sampai pintunya rusak. Kalau nggak rusak, kurang. Itu yang disebut reseptor insulinnya tidak memenuhi syarat. Biasanya ini karena pengaruh lemak.
lemak trans tepatnya. Nah, tadi udah berapa nih? 4 ya berarti, sudah 4 kan? Nah, selain itu ternyata terus-menerus insulin dibuat, terutama ketika resistensi insulin, seakan-akan glukosa nggak bisa dimanfaatkan. Polisi di jalan tuh ngomong glukosa tidak diterima membran sel. Mereka mengiranya glukosa kurang. Akhirnya terus ngoprak-oprak terus pankreas, segera bikin insulin kembali. Itu namanya signaling cell. Segera bikin kembali sel kekurangan glukosa. Padahal bukan kekurangan, satpamnya nolak, nggak mau untuk terima insulin sama glukosa. Yang disalahkan insulinnya. Akhirnya insulinnya diproduksi banyak tuh di pankreas. Tahu nggak apa yang terjadi? Pankreasnya overload. Ketika overload, maka dia bisa benar-benar kelelahan dan nggak bisa produksi lagi. Apa akibatnya? Maka terjadilah hipoinsulinemia atau pankreasnya bermasalah. Tuh. Dan pankreas yang bermasalah juga bisa disebabkan karena infeksi, tumor, dan lain-lain. Itu semua bisa disebabkan selain karena sudah terjadinya overload insulin itu sendiri sehingga pankreasnya letoy. Kelima, pemakaian terus-menerus obat-obatan golongan metformin, glimepiride itu membuat seakan-akan pankreasnya itu nggak bisa buat insulin, terus dipacu. Begitu diabetes pertama langsung kasih metformin, insulinnya dipacu. Akibatnya apa? Pankreasnya ya akhirnya diem. Bagaimana saya mau buat? Orang sudah diberikan dari luar kan, atau dipus terus dari luar kan, akhirnya letoy pankreasnya. Jadi kalau sampai pankreas tidak bisa menghasilkan insulin, itu sebetulnya kisah perjalanan diabetes yang paling terakhir banget penyebabnya. Sebetulnya awal-awalnya itu ya sebetulnya dia baik-baik saja, tetapi gara-gara ada proses tadi, ada resistensi insulin, pemakaian obat sembuh yang terus mendorong pankreas memproduksi insulin sampai dia kecapean dan dia angkat tangan, maaf saya tidak bisa produksi insulin lagi. Nah, disitulah mulai terjadinya hipoinsulinemia atau tidak terjadi insulin lagi dan terus dipus terus dengan obat sampai akhirnya disuntik insulin dari luar. Oleh karena itu, coba kita lihat, ada nggak ketika kita terus-menerus mengandalkan dengan obat, dengan pemakaian insulin dari luar, ada nggak ada penurunan dosis? Tidak ada, kecuali kalian ingin kecuali kalian disertai dengan proses regenerasi sel. Boleh kalian gunakan insulin, metformin, glimepiride dan teman-teman. Boleh kalian pakai, tetapi jangan lupa sertakan dengan bahan-bahan alami, gaya hidup sehat, dan ini yang akan terus meregenerasi sel kita, memperbaiki. Tadi ingatkan ceritanya, satu, si satpam di membran sel tidak mau terima, dia menjadi sensitif kembali, punya rasa iba. Nah, itu rasa iba itu bisa ditumbuhkan dengan gaya hidup sehat. Kemudian yang kedua, rusaknya pintu-pintu untuk terima insulin dan glukosa, diperbaiki lagi, reseptornya dibangun kembali, diperbaiki lagi. Itu dengan bahan-bahan alami dan gaya hidup sehat. Yang ketiga, apa tadi? Transporter glukosa tidak cukup, dibuat lagi, itu protein sebetulnya, dibuat lagi dengan gaya hidup sehat, dan akhirnya tersedia bis-bis untuk mengangkut glukosa dan insulin, mengantar ke membran sel. Kemudian pankreas yang sudah males-malesan, atau mungkin udah sakit karena terinfeksi penyakit-penyakit tertentu, atau memang sudah overload, dia bisa dibangkitkan lagi, disemangati lagi, dimotivasi lagi, menggunakan apa? Lagi-lagi menggunakan obat-obat bahan alami dan gaya hidup sehat. Oleh karena itu, pengobatan penyakit kronis jangan tinggalkan dengan bahan-bahan alami dan gaya hidup sehat, agar dosis obat yang kalian pakai tidak semakin tinggi, malah justru semakin rendah, sampai akhirnya bisa lepas dan tubuh kalian bisa sehat kembali, gitu ya. Ini ada yang nanya, Assalamualaikum dokter apa? Guys, kalau ingin tahu background pendidikan saya, silahkan klik profil saya. Ayo, klik profil saya, di situ ada background pendidikan saya. Yang pasti saya sudah mendedikasikan hidup saya untuk mengobati penyakit-penyakit kronis dengan pendekatan cara-cara alami.
Dan tidak harus kalian melepas obat-obat medis yang kalian gunakan, tapi tujuan program saya, tujuan ketemu saya adalah untuk meregenerasi sel, sehingga pelan tapi pasti kalian tidak tergantung kembali dengan obat-obat medis, dan tubuh kalian bisa menjadi normal kembali gitu guys. Oke, kayaknya aku udah ngobrol banyak, mudah-mudahan itu cukup awal dari perbincangan kita tentang apa itu diabetes. Jadi kembali lagi, mekanisme diabetes, ingat tidak melulu karena pankreasnya yang rusak. Pikiran kita jangan hanya ke situ aja. Maka karena begitu banyak biomolekuler atau patogenesis yang terjadi seseorang yang menderita diabetes, dan itulah pendekatan untuk pengobatan-pengobatan yang kita berikan. Oke ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan kalian dari atas ke bawah, saya akan bacain dulu ya beberapa testimoni teman-teman kita dari grup Dokter Erna. Kita lihat perkembangan mereka, semoga menginspirasi kalian sehingga bahwa penyakit kronis itu bisa membaik. Ya harus dipertahankan, kan ada yang tanya, berarti bisa nggak? Kita bisa, ya bisa bebas, tapi tetap dalam takaran dalam batas normal. Kalau ugal-ugalan lagi ya pasti drop lagi. Orang sehat aja bisa kena diabetes kok. Kalau makan nasi terus-menerus, apalagi kalian survivor penderita diabetes, itu tentu udah sangat beda dengan orang sehat. Survivor penderita asam lambung, ya tentu akan lebih rapuh dong asam lambungnya daripada orang yang masih normal. Jadi bukan berarti kalau kita sudah dikatakan sehat terus ugal-ugalan makannya, nggak bisa. Orang sehat aja kalau ugal-ugalan tubuh kita bisa kena kan. Termasuk kenapa kalian bisa terkena asam lambung, salah satunya adalah gaya hidup kalian yang ugal-ugalan tadi. Tapi aku nggak akan bahas, nanti terlalu lama kali ya. Nah, aku pengennya hari ini cuma 1 jam aja ya, sampai jam 23 lah kurang lebih, atau sampai jam 23.30 ya. Oke, aku tunggu, aku akan jawab pertanyaan kalian. Tunggu ya beberapa menit, tetap stay di sini, akan aku jawab dari atas ke bawah. Pertanyaan kalian jangan diulang-ulang karena itu akan nyepam dan bisa membahayakan live saya. Dan saya akan membacakan testimoni teman-teman kita dulu. Oke ya. Ini ada cerita yang cukup menarik. Mungkin teman-teman yang mengalami anxiety, kecemasan bisa ikuti tips ini. Ini salah satu tip dari salah satu anggota grup kita. Beliau berbagi, anxiety saya sembuh tanpa minum obat apapun. Saya perbanyak zikir dan olah nafas. Bu, saya dulu anxiety berat juga. Takut tidur nggak bangun-bangun, takut mati, takut dengar ambulan, takut sendiri, takut kemana-mana. Saking takutnya, saya tidak pernah keluar kamar dan tidak pernah masuk dapur kecuali ada orang. Takut dengar bunyi-bunyian. Takut dengar bunyi-bunyian. Takut buka Facebook karena banyak orang posting kecelakaan. Seiring berjalan waktu, rajin duduk, tafakur dan berzikir sambil olah nafas. Tahu-taunya dengan izin Allah saya sembuh. Saya sekarang sudah pergi melayat, sudah berani sendiri, tidak takut lagi masuk ke dapur. Tiap tengah malam saya ambil air wudhu untuk sholat tobat, sholat hajat, tahajud dan duduk berzikir. Rutinitas ini saya lakukan. Saya tak sadar kapan sembuhnya, tapi yang jelas tak pernah minum obat medis. Tidak lagi berdekatan dengan obat-obat psikiater. Dan beliau ketemu saya, kecemasannya sudah tidak ada, tinggal menyembuhkan asam lambungnya, padahal pernah sampai muntah darah. Dan cukup cepat, hanya menggunakan 5 sekawan dalam 1 bulan, perbaikannya hampir 90%. Di bulan kedua, beliau hanya menggunakan 2 sekawan, teramah dan madu imun saja. Di bulan ketiga, saya tidak tahu, tapi sepertinya beliau akan menggunakan teramah saja. Guys, itu juga membuat aku sangat terkejut karena beliau sebenarnya sudah berumur, sakitnya itu sudah bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun kalau nggak salah. Kemudian beliau juga ada muntah darah, tapi ternyata bisa sedahsyat itu ketika kalian tidak terganggu oleh anxiety lagi dan kalian fokus dengan program yang saya berikan, ternyata bisa memberikan perbaikan yang luar biasa. Oke, ini ada lagi. Alhamdulillah dok,
sudah semakin baik. Ini saya sudah mau 3 bulan pakai Theramah dan kawan-kawan. 5 sekawan kan Theramah dan kawan-kawan ya. Hampir semua nggak ada dok, semua sensasi maksudnya. Cuma beberapa hari ini lutut agak sakit. Oke dok, terima kasih atas semua saran-sarannya dok. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat dokter agar bisa membimbing kami. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat siang dok. Dok, semenjak saya minum Theramah, tensi saya sudah normal 120/80. Sebelumnya, gatel di hidung saya, maaf. Sebelumnya 130/100. Sudah ada perubahan, lambung saya sudah nyaman, walaupun masih sedikit karena tidak maksimal diet 211. Karena keadaan tempat dan kesibukan. Namun Theramah tidak pernah terlewatkan. Sudah 1,5 toples habis. Kalau 1,5 toples itu kira-kira 3 minggu. Perut bagian bawah agak panas dan malam kadang bangun dari tidur sampai 3 kali buang air kecil. Itu yang masih dirasakan, nggak apa-apa. Ini kan baru 3 minggu ya, 2-3 minggu. 1 toples itu bisa untuk 10 harian, iya 2-3 mingguan. Kalau makan nasi agak keras sudah aman, sebelumnya harus nasi lembek. Terima kasih dokter, sama-sama. Kondisi ulu hati saya udah perubahan dokter, udah nggak sakit kayak kemarin-kemarin. Di awal masih perih sekali, sekarang nggak lagi. Paling sewaktu-waktu kayak nyut-nyutan saja. BAB juga sudah lancar, tanggal 19 nanti saya sudah 2 bulan dok. Tapi bulan pertama saya pakai 3 sekawan dan lanjut 5 sekawan. Saya baru mau minum 5 sekawan yang kedua kalinya dok. Oke. Secara global progres, alhamdulillah badan terasa enakan. Lebih bertenaga, lebih fit. Yang dulunya mata sering ngeblur dan gampang pusing, sekarang kayaknya jarang pusing dan pandangan mata jelas. Ini sebetulnya sebagian kecil dari gejalanya. Beliau itu sebenarnya bilirubinnya naik. Kalau udah bilirubin naik berarti sudah terjadi penyumbatan pada hepatositnya. Penyumbatan itu artinya terjadi pengerasan, setengah meninggal lah, setengah mati, atau terjadi peradangan yang hebat. Tapi ternyata bisa membaik. Ada fotonya juga before after. Badan yang kuning sudah berkurang. Kemudian juga beliau beberapa kali operasi batu ginjal, itu membuat pipisnya berbusa, itu juga mulai berkurang. Kemudian banyaklah, beliau ini sebetulnya agak rumit, tapi alhamdulillah saya juga terkejut bisa secepat ini. Karena apa? Karena beliau sendiri yakin dan semangat konsisten, yakin, dan itu adalah memberikan 50 perkembangan. Kalau kalian ragu-ragu, ya nggak akan membaik. Tetapi ketika kalian yakin, konsisten, bismillah, tentu harus dengan berdoa, nggak boleh tidak ya. Maka Allah tentu akan memberikan apa yang kita mau. Dan itu saya juga terkejut loh, karena beliau ini harusnya sudah masuk ke grup radang usus, tapi nggak saya masukkan ke grup radang usus. Dan kalau sudah masuk ke grup radang usus guys, itu vitaminnya banyak banget. Saya akan memberikan vitamin tergantung dari respon tubuh kalian, kondisi tubuh kalian. Beliau tuh nggak pakai vitaminnya sederhana, B kompleks gitu-gitu, tuh membaik. Itulah salah satu modal kita adalah kalian harus yakin, tidak boleh cemas. Kalau cemas pasti ragu-ragu kan. Berobat kepada siapapun harus yakin, bismillah. Kemudian lakukan secara konsisten dan kalian tahu betul apa yang sedang kamu lakukan. Paham dengan yang kalian lakukan. Nah, oleh karena itu ketika kalian masuk ke program kita, pasti akan kita sekolahkan dulu selama seminggu. Seminggu sekolahnya loh. Itu penting banget untuk mengenali apa yang kalian sedang derita, apa tata laksananya, manfaat-manfaat yang sedang kalian makan itu apa manfaatnya. Sehingga ketika kalian berjalan itu paham betul, oh iya saya dari Jakarta mau ke Surabaya, jaraknya sekitar 900 km, nanti akan melewati yang namanya pegunungan, kemudian hutan-hutan belantara. Kalian nggak perlu khawatir karena udah tahu bahwa perjalanan ke sana, perjalanan panjang, akan melewati tempat-tempat yang menyeramkan dan berkelok-kelok. Jadi kalian siap itu semua. Dan akibatnya apa? Ketika kalian fokus pada tujuan, pada program, kalian akan tiba sesuai target. Jadi target kita adalah 1 bulan membaik, 3 bulan tuntas. Oke, gitu ya teman-teman. Yuk, yang pertama udah banyak banget. Thank you buat kehadiran kalian semua.
Pak Aulisah Sukadi, thank you sudah hadir. Ibu Nadia, Ibu Faiwat, Ibu Terima. Aku nggak nyangka loh malam-malam ini, malam-malam sesepi ini ternyata kalian bisa menemani aku. Thank you. Assalamualaikum dokter, semoga sehat selalu dan berkah buat semuanya. Sama-sama ya, Mama Ata semakin sehat dan putranya pinter banget ini Mama Ata. Beliau sering datang ke klinik main bawa putranya masih 5 tahun dan sudah mengkonsumsi madu kecerdasan. Katanya Mama Ata nafsu makannya bertambah, tambah lasak, tambah pinter bicara dan nafsu makannya bertambah. Anaknya tinggi 5 tahun tapi udah tinggi, alhamdulillah banget. Siapa yang mau pakai madu kecerdasan kita? Silahkan klik profil, klik link tree, cek di Madu Imun, nanti tulis di catatan ganti madu kecerdasan. Klik profil, klik link tree, nanti tulis di catatan madu, di catatan produk ganti madu kecerdasan. Dan ini juga aku sarankan banget untuk ibu-ibu hamil. Program kita yang mengikuti program kita kehamilannya banyak yang lancar dan bayinya gemuk-gemuk. Alhamdulillah, karena mereka tubuhnya udah bagus sehingga dan gaya hidupnya sudah bagus sehingga semua akan memberikan efek kehamilan yang bagus. Dan ketika aku sarankan, apalagi kalau sakit nggak menggunakan obat-obatan ya, jadi kontaminasi dengan obat sintetis sangat minim dan menjadi mereka lebih sehat. Dan juga apalagi ditambah dengan madu kecerdasan yang diminum emaknya, janinnya insya Allah bagus. Ini ada yang siapa ya yang sudah lama nggak hamil jadi hamil, siapa namanya ya, lupa saya. Di sini tuh ada yang 9 tahun tidak hamil menjadi hamil. Nih aku bacain lagi ya. Alhamdulillah dok, makan udah banyak, nggak ada yang dipantang. Pedes sudah, tapi jangan terlalu pedes dan terlalu sering. Es juga sudah minum, tetapi nggak terlalu sering. Gitu aja dok, insya Allah ada backup teramah atas izin Allah, aman, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bilang gitu kan. Dan sudah bisa makan pantangan ya. Berat badan sudah naik berapa kilo pak? Lebih dari 10 kg dok. Ini mah udah memang benar-benar sembuh. Ya gitu guys, kalian jangan nanya ke saya bagaimana menaikkan berat badan ketika penyakit kronis yang melatar belakangimu gak dibereskan. Ketika penyakit kronis yang melatar belakangi entah asam lambung kronis, radang usus, autoimun, gagal ginjal, jantung, TBC, kanker, apapun penyakit kronis yang melatar belakangi, bereskan dulu, maka pelan tapi pasti berat badanmu akan naik seiring dengan perbaikan sel yang bermasalah. Itulah pentingnya regenerasi sel. Belum dokter, tadi nungguin live-nya. Wait, thank you. Malam dokter, malam ya Mas Adi. Assalamualaikum dokter, gimana solusi untuk kecemasan yang berlebihan? Tadi udah aku bacakan Bu, semoga Ibu hadir dan mendengarkan. Dan saya sudah membuat VT-nya, ada di series VT. Silahkan klik profil, klik series VT, tip atasi kecemasan. Silahkan klik gratis, tidak bayar. Diabetes dok, tadi sudah, semoga Ibu Juswat paham ya tentang mekanisme diabetes. Justru saya senang Bu Dokter. Wah, makasih Mama Ata, hebat. Dok, boleh nggak Bumil minum obat cetirizin? Tanya ke dokter Ofjin atau ke bidan ya, sebatas apa. Saya tidak biasa saya tidak pernah menerima pasien kehamilan sebetulnya. Tapi kalau Anda tanya, dok, cara mengatasi alergi apa sih? Kalau kalian terkena dermatitis, suka gatal-gatal di kulit, coba diolesi pakai tepung sagu yang tepung tapioka yang bunyinya tapioka. Kalau sagu bunyi gitu nggak? Tapi beda, tepung tapioka sama sagu beda. Tapi bunyinya sama nggak? Gitu kan? Berarti pati nih. Kalau kalian suka gatal-gatal, dan untuk bayi kalian juga ya yang suka beruntusan gitu, dermatitis atopik, kalian boleh taburkan tepung tapioka atau tepung sagu. Itu akan membantu mengurangi gatal kalian. Dok, mau nanya kalau siklus haid maju mundur kadang 8, 26, 24 apakah masih bisa? Bisa, ini normal, nggak apa-apa. Dok, saya kena anemia sama ISK, solusinya gimana ya dok? Kalau terkena anemia dan ISK, saya curiga ini ada pendarahan kronis di dalam tubuhmu. Biasanya kalau sampai anemia begini,
ada pendarahan kronis di lambung atau di usus kecil. Usus kecil biasanya karena vena cava, vena dari hepatitis dari hatinya itu ada yang pecah. Jadinya kalau menderita kelainan hati. Jadi Ibu Syah, coba dicek kenapa kok sampai anemia. Punya asam lambung kronis? Kalau yes, perbaiki asam lambungmu. Berarti kalau sudah anemia bukan asam lambung lagi, tetapi sudah gejala radang usus. Radang usus juga sangat mudah timbulnya pendarahan kronis. Karena kalau sudah anemia terbanyak itu karena pendarahan, walaupun bisa karena kelainan kekurangan zat besi. Anemia perniciosa. Tetapi itu biasa terjadi pada ibu-ibu hamil. Tapi kalau ibu tidak hamil, suka gaya hidup juga umum tapi sampai anemia dan ada ISK, saya curiga ibu ada asam lambung kronis atau sudah gejala radang usus. Coba bener nggak? Dok, saya sering bisulan, itu pengaruh kenapa ya? Kalau bisulan tadinya enggak menjadi bisulan, hatimu bereskan dulu. Yang untuk mendetoks makanan masuk ke tubuh, obat-obatan itu adalah hati. Detoks ini sama hati akan dibuang ke empedu, keringat, dan akan dibentuk senyawa-senyawa lain yang toksisitasnya berkurang. Tetapi kalau sudah terlalu jenuh, overload, kalian selalu sering makan makanan beracun, makanan instan, itu beracun ya guys, maka hatimu melemah. Akibatnya detoks yang dibuang oleh tubuh juga semakin banyak. Salah satunya detoksnya melalui keringat. Ketika keringat mengeluarkan racun, maka imunmu pasti akan bergejolak, timbullah bisulan. Gitu ceritanya. Jadi pembuangan detoks itu lewat BAB, lewat usus, lewat kencing, lewat keringat, lewat limfatik. Kelenjar limfatik itu juga bisa untuk membuang racun lewat empedu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Oke dokter, gimana cara menjaga pankreas dengan baik dok? Ya jangan terlalu banyak makan gula dong. Kalau perlu no gula aja. Jangan banyak terlalu makan. Sebetulnya hidup sehat itu akan menjaga pankreasmu tetap sehat. Semua organ kita, nggak hanya pankreas, ginjal, jantung, pembuluh darah, usus akan sehat dengan menjalankan secara konsisten gaya hidup sehat. Apa itu gaya hidup sehat yang harus dilakukan? Saya sudah berkali-kali, berulang kali. Jadi satu, harus banyak makan sayuran dan buah. Kedua, stop instan atau kurangi instan. Mungkin kalau stop juga kita nggak bisa ya. Bumbu pakai instan, melupakan bawang merah, bawang putih, itu nggak bener banget. Bumbu instan coba nggak usah pakai, ganti garam biar ketahuan asin-asin. Enggak. Kalau kalian pakai MSG, asinnya nggak ada. Semakin tambah MSG semakin gurih, nggak ada rasa asin lagi. Stop instan, apapun ya. Bukan stop deh, kurangi deh, nanti aku kejam banget. Kecuali kalian sakit. Kalau sakit stop. Kurangi gorengan, terus apalagi ya? Kurangi karbo, tinggi protein, baik olahraga rutin setiap hari 30 menit, dan tentu manajemen stres gitu guys. Itu akan membuat sehat tidak hanya pankreasmu saja, tetapi semua organ tubuhmu akan sehat. Jadi gitu. Dan teman-teman, untuk kalian yang sudah ada kecenderungan gangguan diabetes atau prediabetes juga boleh lah. Boleh banget nih makan polong-polongan. Jadi pada polong-polongan itu mengandung asam amino arginin kalau nggak salah. Asam amino arginin ini akan lewat ke channel yang ternyata bisa, channel itu lorong yang channel untuk masuk ke dalam sel, channel yang ada di membran sel. Nah, ternyata channel arginin ini bisa dilalui oleh insulin dan glukosa. Jadi misalnya nih, insulin dan glukosa tidak bisa lewat channelnya, reseptornya insulin, karena sudah tidak sensitif kan, ditolak. Gak apa-apa, dia bisa menyelinap masuk insulinnya arginin tadi lewat channelnya arginin. Kebayang nggak? Kebayang nggak, Kat? Susah ya? Kalian susah bayangin ya? Ya gitu deh, aku nggak mau ngulang-ngulang. Kalau nggak kebayang ya sudahlah. Jadi channel arginin ini bisa untuk masuknya insulin dan glukosa. Ini salah satu alternatif ketika mereka sudah tidak diterima oleh reseptornya. Jadi oleh karena itu kalian sudah menderita prediabetes, wajib harus bikin jus
polong-polongan, buncis, kecipir, kacang panjang, itu wajib. Kalian tahu kan jenis polong-polongan? Polong-polongan itu yang panjang-panjang ada kulitnya gitu, itu polong-polongan. Terus kemudian tentu selain pahit-pahitan ya, kalau pahit-pahitan itu kan bermanfaat ya untuk diabetes. Boleh pare, daun pepaya itu bisa dimakan mentah. Tapi kalau udah ke daun insulin, kemudian apalagi cipluan, mimba, sirih merah, brotowali, itu semua harus direbus kayaknya. Kalau dilalap, aduh maaf, nggak kuat, pahitnya pahit banget. Direbus aja udah bikin kalian, aduh nggak enak banget. Tapi ya mau tak mau memang diabetes itu harus menggunakan suatu tanaman yang kaya dengan alkaloid, dan alkaloid itu ditandai dengan rasa pahit gitu guys. Oke. Dok, kemarin saya tes lab darah, fungsi hati saya tinggi turunnya gimana? Jaga hatimu dengan temulawak dan kunyit. Kurkumin adalah senyawa aktif pada temulawak dan kunyit. Gunakan tips asam lambung saya, lihat di series Viti, atau mau ikut 5 sekawan, gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya boleh. Rafiq, terima kasih teman-teman. Terima kasih banget buat kehadiran kalian semua. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Thank you buat kalian yang sudah like, follow, share, komen, dan tap. Semoga live ini bisa menyebar dan bisa bermanfaat untuk mereka yang belum menemukan jalan keluar untuk sakit kronisnya, dan menginspirasi mereka untuk melakukan sesuatu dengan semakin mencari tahu dan berusaha sendiri gitu ya. Mau nanya dok, umur saya 48 tahun, kenapa ya akhir ini badan saya sakit jadi kaki tangan kaku? Ini yang nanya begini banyak banget. Jadi Bu, ini kalau udah begini itu karena terjadi pengentalan darah, penyempitan pembuluh darah tepi. Penyempitan pembuluh darah tepi itu bisa terjadi karena pengerasan pengapuran pembuluh darah. Ya, berarti kita harus mengencerin darah, melenturkan pembuluh darahnya lagi. Gaya hidup sehat yang tadi saya bahas harus dilakukan. Anda bisa menggunakan minyak zaitun extra virgin, diminum mentah 1-3 sendok makan per hari, makan bawang putih 1-3 siung per hari, dan juga bisa mencoba cuka mengkudu. Nih, cuka mengkudu kalau kalian pengen tahu di mana dok dapetinnya, klik profil, silahkan cari di etalase, klik profil, klik link tree, etalase cuka mengkudu. Ini aku bisa bersila tuh, bersila tapi tidak smuten. Karena apa? Aliran darahku alhamdulillah udah lancar. Caranya tip-tip yang aku kasih tadi. Assalamualaikum dokter, umbikalis bisa normal lagi? Enggak. Kalau keluhan lain sudah aman. Ibu Muzakir, insya Allah Bu, itu kan masalahnya, itu kan hernia umbikalis. Sabar saja, yang penting satu syaratnya nih, kalau udah terjadi hernia umbikalis atau hernia apapun ya, satu, tebalkan bukan pembuluh darah, tebalkan dinding lambungnya. Ini kan seperti ban yang menipis dan berbenjol gitu. Kalian pernah lihat nggak ada ban mobil menipis dan berbenjol? Cara mengatasi benjolannya gimana? Tebalkan kembali dinding lambungnya, dan kedua jangan sampai terbentuk gas berlebihan. Kalau kita berkomitmen tidak akan untuk gas yang berlebihan, maka ya tentu harus diregenerasi dong lambung dan saluran pencernaannya, sehingga kalian tidak perlu banyak gas, tidak perlu sendawa, tidak banyak kentut, dan akan terjadi sempurna pencernaan di dalam perut. Gitu Bu Muzakir. Oke, asal tadi sudah ya. Ini ada pertanyaan lagi nggak Mbak? Udah kan itu aja? Oke. Dok, cara mengatasi SGOT dan SGPT gimana ya? Tadi sudah ya dijawab. Teman-teman yang mau pesen, dok mau tanya. Oke, maaf ya.
Oke. Dok, mau tanya dong, mens sudah lebih 15 hari normal nggak? Nggak normal. Artinya biasanya terjadi penebalan dinding rahim. Itu sudah terjadi ekses estrogen. Caranya gimana? Caranya ibu coba membuat membuat minum daun kelor. Coba minum masak daun kelor segenggam ditambah dengan temu kunci. Daun kelor segenggam bersama daun kunci. Daun kelor segenggam bersama temu kunci, masing-masing segenggam, direbus dalam 1 liter air dan dimakan terus. Semoga pendarahan ibu bisa berhenti. Gitu ya. Assalamualaikum dok. Dokter apa? Tadi udah dijelaskan. Ibu silahkan klik profil saya. Klik profil, silahkan background saya dan klik link diri saya. Di sana banyak sekali informasi tentang saya. Dok, kalau cara menghilangkan gas di perut ada obatnya nggak? Obatnya gunakan perbaiki dinding lambungmu, bangun dinding lambungmu dengan kembali normal, tebal kembali, maka sel-sel parietalnya akan kembali normal, mukosanya akan tebal, dan itu akan memberikan asam lambung, enzim, hormon secara normal kembali, maka tidak akan terbentuk gas. Termasuk kita harus menyuplai probiotiknya. Makasih dok. Obat vertigo dok. Vertigo akupunktur yang terbaik. Tapi jika ada penyakit yang melatar belakangi, sakit gigi, gigi berlubang, hipertensi, minum obat hipertensi jangka panjang, migrain, hipotensi, pernah trauma di daerah otak, dan asam lambung kronis, maka itu harus diperbaiki. Saya diberikan insulin 12 mili dan akarbus. Bahaya tidak? Tidak bahaya bu. Yang lebih berbahaya jika Anda membiarkan diabetesmu meningkat, dan akan berbahaya jika Anda tidak mendampingi dengan pengobatan alami dan gaya hidup sehat. Nanti lama-lama insulinnya akan nambah-nambah lagi unitnya dan akan menjadi resisten, tidak sensitif. Saya memiliki pasien yang sudah tidak sensitif dengan insulin. Beliau usianya sudah cukup tua waktu itu dan sekarang sudah almarhum. Ya sudah nggak mempan karena apa? Di insulin berapapun tetap tinggi terus. Ya karena seperti tadi aku bilang sudah terjadi resistensi insulin. Kemudian ada juga pasien kami yang 10 tahun menderita diabetes, sudah menggunakan 2 obat, belum ke insulin ya. Itu juga GDP-nya selalu di atas 200. Dan ikut program kita di bulan keempat ini, beliau ikut dari bulan Oktober ya. Berarti di bulan keempat kan? Bulan ketiga ya, Januari kan. Nah, beliau ini berarti di bulan ketiga atau masuk ke bulan keempat ya. Di bulan ketiga ini mulai turun GDP-nya dan mulai stabil mendekati 100. Alhamdulillah, harapan saya sebentar lagi masuk ke bawah 100 GDP guys. Dokter, apa penyakit mah sama dengan asam? Penyakit mah itu beda dengan asam lambung. Asam lambung yang saya maksudkan adalah asam lambung. Asam lambung yang saya sampaikan di sini adalah menggantikan bahasa gangguan saluran cerna. Bisa mah, bisa gastritis, bisa dispepsia, bisa NORD, bisa LPR, bisa GERD. Nah, cuma asam lambung dalam konteks yang sebenarnya asam lambung itu adalah suatu senyawa yang digunakan untuk mencerna makanan. Sifatnya asam, pH-nya cuma 2 gitu. Jadi kalau maksudnya mah dengan asam lambung dalam arti sebenarnya sangat berbeda. Mah itu penyakit, asam lambung itu senyawa aktif untuk mencerna. Tetapi kalau asam lambung yang saya maksud itu sama. Karena asam lambung ini bahasa alay, bahasa gaul. Kayak kalian kalau ngomong aqua, itu untuk semua air mineral pasti bilangnya aqua kan. Untuk sepeda motor kalian pasti bilangnya Honda kan. Nah itu artinya bahasa gaul. Dok, saya sakit gondok sudah lama, tidak berani operasi. Saya minum jamu-jamu herbal tapi belum sembuh. Ibu mau pakai herbal saya? Kalau mau silahkan hubungi admin atau chat inbox atau chat pesan. Alhamdulillah banyak yang cocok dengan ramuan saya. Nanti saya buatkan bu. Karena kalau ibu saya berikan resep, ibu pakai kunyit putih, menggunakan apalagi nih, kunyit putih, kemudian menggunakan apalagi ya, kunyit putih, menggunakan temulawak, menggunakan mengkudu,
Ibu bisa coba itu, kunyit putih, temulawak, mengkudu. Dan jika tidak ada perubahan dalam 1 bulan, gunakan ramuan saya. Benar Bu Dokter, asal sabar dan konsisten. Thank you ya. Jadi Mama Ata juga sudah melewati itu. Beliau berusaha untuk sabar dan konsisten, karena kalau menggunakan herbal yang asli itu pasti akan ada detox. Bukan kalian nggak cocok, tetapi untuk membangun tubuh yang bagus pasti akan dibuang dulu penghambat-hambatnya. Penghambatnya pasti akan disingkirkan dulu, didetox dulu. Seperti kalian mau bangun rumah, catnya itu rontok, pasti catnya digogrok dulu kan. Setelah dibersihkan catnya, diamplas, dipelamin lagi, baru dicat ulang. Tubuh kita juga begitu. Kalau kamu ingin membangun tubuhmu lebih sehat, harus sering didetox. Racun di tubuh kita itu banyak banget. Seperti aku cerita tadi, bisulan kan, itu harus dibuang dong. Itu mengganggu loh, mengganggu metabolisme normal. Dibersihkan. Belum sel-sel mati. Sel-sel mati harus disingkirkan. Ketika sel mati sudah disingkirkan, maka akan timbul jaringan baru yang glowing. Muka juga begitu kan. Kalau kalian ingin membuat muka glowing, maka muka sel-sel mati kalian harus diapain? Di eksfoliasi. Bener kan bahasa saya, eksfoliasi kan? Harus dikelotok dulu. Nah setelah itu baru timbul jaringan baru yang bagus. Nah sama di dalam organ kita juga begitu. Harus dibersihkan dulu. Pendarahannya bisa, bukan pendarahan ya, lendirnya jadi banyak, mata pelean, kemudian kadang-kadang keringet jadi banyak dan bau. Terus apalagi jadi diare. Nah makanya sebetulnya proses diare itu tidak harus menggunakan teh untuk diare atau teh detox. Sebetulnya kalau kalian mau gunakan herbal apa saja, kemudian membuat jus sayuran buah, itu juga akan mendetox. Karena dengan diare, dengan banyak pipis, itu akan membuat banyak berkeringat. Itu membuat racun-racun kalian cepat keluar itu. Jadi sebetulnya tidak perlu dengan tip-tip khusus. Tetapi kalau kalian ingin mencoba produk itu juga nggak masalah, monggo-monggo saja. Tetapi kalau mau menggunakan herbal apapun sebetulnya akan membuat detox. Dan ketika kalian membuat jus sayur buah mentah, itu juga akan detox. Apalagi yang selama ini tidak pernah. Kalau udah pernah ya biasa-biasa aja. Kalau saya dari dulu kan memang pekerjaan saya begitu-begitu. Makan sayuran, minum jus, kemudian minum jamu, itu udah kerjaan saya. Jadi tidak ada detox lagi. Tetapi kalau yang baru pasti akan terjadi detox. Malam Bu Dokter. Semalam Dok, saya sudah menikah, sudah punya anak tidak KB. Tapi kenapa sama sebulan 2 kali ya? Ya tentu saja ini terjadi ketidakseimbangan hormon Bu. Eksis estrogen. Coba Ibu seimbangkan, tadi resepnya masih ingat kan? Pakai apa? Pakai apa? Coba pakai tadi yang aku share, daun kelor sama temu kunci. Kromosom 45 kali, diagnosis awal amenorrhea primer, dicek rahim ukuran 0, tapi PCOS masih mungkin hamil, masih. Ini sudah tidak terjadi keseimbangan hormon. Nah, PCOS itu polycystic ovarium syndrome. Itu salah satu awal tanda dari terjadinya resistensi insulin. Jadi kalau sebelum kalian terkena diabetes, itu panjang tuh nanti. Itu hasil akhir. Sebetulnya proses tubuh kalian itu resistensi insulin dulu. Nah, resistensi insulin itu bisa ditandai dengan obesitas, hipertensi, asam urat, kolesterol meningkat, termasuk ketidaksuburan dan PCOS ini. Jadi apakah bisa membaik? Bisa. Ini kan masalah ketidakseimbangan hormon sebetulnya. Jadi bisa banget ditata lagi tubuhmu. Jangan hanya menggunakan obat medis, tapi lebih ke gaya hidup sehat dan obat-obat alami. Maka pelan tapi pasti tubuhmu akan sehat kembali. Ibu Nur Kamil, silakan kalau mau ikut program bersama saya 3 bulan, karena ini kan kasusnya udah rumit. Jadi saya nggak akan berikan resep, sudah terlalu rumit. Silakan ikut program 3 bulan bersama saya. Daftarkan ke admin, ada di profil, ada di Linktree, atau chat pesan atau chat info. Dok, cara mengatasi selaput mata merah keputihan. Selaput mata merah keputihan itu gimana ya? Kata dokternya kenapa? Pelebaran pembuluh darah gitu, infeksi, peradangan atau apa? Kalau karena peradangan, beberapa peristiwa autoimun itu bisa menyebabkan mata merah. Maka yang disembuhkan bukan matanya, tapi autoimunnya. Jadi Pak Lukman, kira-kira kenapa? Kalau karena ada autoimun yang disembuhkan.
Dok, aku didiagnosis PCOS besar. Aku konsumsi vitamin E dan asam folat 400. Bisa bantu hamil nggak, dok? Kalau PCOS itu nggak hanya vitamin. Vitamin itu kalau di pengobatan saya itu nomor 7. Gunakan herbal yang sesuai, maka kamu bisa hamil. Ya coba aja dipakai vitamin E, asam folat. Kita lihat sampai 3 bulan. Apakah ada perubahan? Saya kira enggak. Dia membantu tubuh kita lebih sehat. Tapi yang utama adalah kalau Anda ingin menggunakan bahan-bahan alami, gunakanlah herbal yang sesuai. Yang kedua, manajemen stres perlu. Yang ketiga, gaya hidup sehat, diet yang benar. Yang keempat, mau berpantang. Dah 1-4 itu dulu yang utama. Vitamin itu di program saya itu nomor 7. Di atasnya itu yang utama-utama dulu, gitu guys. Yang penting 1-7 harus dilakukan, tapi dia nomor 7. Misalnya kita nggak punya dana, itu nanti dulu ya. Usahakan 1, 2, 3, 4 dulu. Gitu. Dok, cara mengurangi rabun jauh, apa mau tes, dok? Kalau ibu mau rabun jauh, pakai akupunktur sangat efektif. Akupunktur dan sering lalap takoka. Akupunktur dan sering lalap takoka itu akan sangat-sangat memperbaiki rabun jauh. Gimana cara bergabungnya, dok? Silakan hubungi admin, dan tentu harus menjadi pasien saya. Hubungi admin, klik link tree, ketemu admin, atau chat inbox atau chat pesan. Dok, saya hiperhidrosis parah di telapak tangan dan kaki. Kalau di dunia kedokteran ini karena kelemahan jantung. Di tradisional Chinese medicine ini kelemahan jantung, makanya titik jantung pasti diambil. Kalau udah parah begini, Pak, lebih baik pakai akupunktur saja, karena secara medisnya juga nggak tahu apa ya. Saya nggak tahu ya kalau medis itu obatnya apa. Terus kalau herbal saya kira regenerasi sel aja menggunakan program saya. Tetapi kalau akupunktur, yes, itu bisa dengan akupunktur. Karena nanti akan kita kuatkan tuh titik jantungnya. Silakan akupunktur di daerah terdekat. Adakah nasihat saran untuk saya? Saya sangat gak pede jika berjam-jam. Tadi sudah, dok, obat ampuh sistitis. Sistitis itu radang saluran kemih. Obat ampuhnya apa? Saya tidak tahu obat ampuhnya. Tapi kalau mau menggunakan herbal, gunakan akar alang-alang, kemudian gunakan daun salam, kemudian bisa gunakan sambiloto. Masing-masing satu genggam direbus dalam 1 liter air dan minum secara rutin. Gaya hidup sehat itu pasti. Dok, USG 2 dimensi itu apa 100% akurat menentukan jenis kelamin? Di dunia ini tidak ada yang 100% akurat, ada deviasi pasti. Berapa persen deviasinya? Tapi itu bisa dipercaya. Tapi kalau saya lebih baik serahkan aja ke Allah. Bismillah, Tuhan, apapun yang kuberikan, makasih banget. Semoga bisa sehat dan kelak menjadi anak yang soleh-soleha. Udah itu aja. Dok, saya sudah pernah lahiran tapi meninggal setelah 6 bulan, didiagnosis PCOS. Itu kenapa? Tidak boleh buka B, dok. Ya tadi, ketidakseimbangan hormon dan sistem tubuhmu itu, kalau sudah PCOS itu dia udah tidak sekedar ketidakseimbangan hormon ya, tapi ada sistem metabolisme secara sistemik, lebih ke sistemik, sehingga hipertiroid pun, orang yang hipertiroid pun bisa PCOS. Artinya hormonmu itu tidak hanya hormon masalah hormon kewanitaan, tapi secara keseluruhan hormonmu itu udah nggak bagus. Kalau di beberapa riset, ini juga salah satu tanda terjadi resistensi insulin. Kalau udah resistensi insulin, maka itu artinya terjadi peradangan di seluruh tubuh. Itu betul-betul harus kita perbaiki. Kita bangun satu-satu, kita perbaiki. Kalau ibu mau, silahkan ikut program 3 bulan bersama saya dan gunakan 5 sekawan, dan silahkan ketemu admin dulu boleh. Dok, kok apa-apa 5 sekawan? Ya itulah, memang hidup kita tuh hidup, Mas kan hidup sehat, ada minyaknya, ada garam magnesiumnya, elektrolitnya kan, ada probiotiknya, kemudian ada aneka herbal, dan juga ada bubuk cacingnya. Itu semua nggak melulu kok untuk untuk pencernaan. Nyatanya banyak yang tidak hamil menjadi hamil. Ntar aku cari lagi ya. Ntar ya, aku lagi cari hamil. Ntar yang hamil aku bacain.
Dan beberapa menjadi hamil guys, alhamdulillah banget. Kita dulu nih. Nah nanti aku bacain yang hamil, yang bonus garis 2 itu siapa sih. Jadi gitu teman-teman. Kalau untuk membangun tubuh kita lagi, maka ketika tubuh kita sudah diregenerasi, semua sistem kita akan bagus. Hormonnya bagus, kulitnya bagus, organ-organ dalamnya bagus, sel darahnya bagus, pembuluh darahnya bagus, sarafnya bagus. Dan termasuk bisa bicara begini tuh saya seneng banget loh. Berarti saya fit. Kalau saya lagi lola, otak saya lola, saya banyak nya dan ngomongnya sering nggak nyambung. Tapi ini saya lancar, ya itu artinya tubuh saya sedang enak. Semua metabolisme tubuh saya sedang oke, sehingga saya ngomong banyak banget begini masih bisa saling berkaitan. Oke ya. Haid saya lancar setiap bulan, maju seminggu, nyeri perut hanya. Tapi kok masih negatif ya Bu? Ya artinya memang untuk orang subur itu kan banyak kriteria ya, bukan masalah haid saja kan. Tetapi kan banyak hal tubuhmu pun harus siap, karena hormon itu saling kode-kodean ya, hormon itu saling signaling antara hormon satu dengan yang lain. Kemudian peristiwa biomolekuler di dalam tubuh itu kan sangat rumit. Oke, haidmu lancar, tetapi bagaimana dengan rahimmu? Apakah cukup untuk ditempoli oleh janin dan macam-macam? Kemudian apakah spermanya juga memiliki motilitas yang cukup, bisa ngejar si gadis idaman ini dengan kekuatan penuh. Nah itu juga semuanya menjadi pertimbangan. Jadi untuk kehamilan kan nggak masalah haid dan tidak haid, tapi banyak parameter yang mendukung untuk kalian bisa menjadi hamil. Jadi intinya hidup sehat saja Bu. Hidup sehat, suami suruh sehat, jangan merokok, banyak olahraga, kuatkan sperma dengan yang dari umbi-umbian. Banyak makan umbi-umbian itu bagus untuk laki-laki dan yang berwarna merah. Sebaliknya yang perempuan yang berwarna putih, banyak makan yang berwarna putih. Dan banyak lalap pucuk-pucuk daun. Coba Bu mulai lalap daun alpukat 3-9 lembar. Semoga bisa menyebabkan kehamilan. Dok, besok koran saya cek darah. Per malam ini trombositnya masih dikit banget. Stres bisa, tapi saya curiga loh Pak, ini ada sesuatu nih, trombosit bisa turun. Saya takut ada leukemia kalau bukan DBD. Kalau tidak ada DBD, saya takut banget itu leukemia. Ini yang kadang-kadang bisa menyebabkan trombositopenia. Biasanya kalau rendah begini, kalau nggak DBD keganasan. Saya punya asam lambung Dok, apa saya harus cek semua? Tidak perlu, karena asam lambung itu bisa dilihat dari gejala. Daripada shopping dokter malah nggak sembuh-sembuh. Dari klinisnya aja udah tampak, udah ikut program saya aja 5 bulan bersama saya dan gunakan 3 sekawan. Soalnya dari semenjak kurat Agustus kemarin saya mulai anyang-anyangan sama pusing. Ibu Sia itu yang tadi anemia ya? Nah bener kan dugaanku? Ibu ini kalau udah sampai anemia itu bukan lagi karena asam lambung tetapi ke radang usus, gejala radang usus. Dan ada lagi anyang-anyangan sama anemia, kan tadi bener kan anemia. Jadi ibu ini sudah ke gejala radang usus, itu sudah terlalu lama, terlalu kronis. Maka yang saya takutkan adalah terjadinya pendarahan mikro. Pendarahannya kecil tapi nggak berhenti-berhenti, dan itu sangat-sangat sering terjadi di pendarahan usus. Coba cek BAB-mu hitam nggak? Hitam kayak tir. Bener kan tadi beliau nggak ngomong tuh asam lambung, tapi bisa ketebak. Ya itu memang begitu. Itu sudah umum banget kalau orang kayak gitu tuh arahnya ke sini sudah sangat umum. Mudah-mudahan cepat baik ya Bu. Bismillah. Ibu, aku hamil, aku nggak paham dengan kehamilan, jadi aku nggak bisa jawab. Bu dokter mau tanya, di ginjal ada kistanya, cara mengatasinya gampang kalau kista. Bapak coba pakai kunyit putih, pakai akar alang-alang, ditambah kumis kucing, direbus masing-masing segenggam dalam 1 liter air, dan gaya hidup harus dirubah, insya Allah baik. Dokter, caranya bisa masuk grup dokter, silahkan hubungi admin atau chat inbox atau chat pesan. Admin ada di profil, klik link tree. Dok, apakah cuka apel bisa mengobati asam lambung? Bisa ya, bisa tidak. Kalau ada gastritis erosif, aku nggak sarankan banget. Itu kamu bisa nangis berderai-derai saking pedihnya. Tapi kalau masih bengkak, tidak ada gastritismu masih sebatas bengkak, itu boleh. Tapi kalau sudah lecet, udah menipis, aku nggak sarankan. Gunakan 5 sekawan aja. Dokter maunya 5 sekawan. Ya enggak, aku kan memberikan yang terbaik. Pasienku udah ribuan kan.
Gunakan nih Mas kawan. Kalau enggak, kamu gunakan resep saya. Gunakan resep saya, ada di profil, ada di series Viti. Assalamualaikum Bu, herbal pencuci lambung dan usus. 5 sekawan aja. 5 sekawan kamu akan diare, dan ini sudah komponennya 5 udah komplit, akan diare dan tubuhmu akan merasa lebih enak lagi. Sudah ada probiotiknya, multi strength lagi. Probiotik kita tuh multi strength, ada minyak zaitunnya, ada elektrolitnya, ada bubuk cacingnya, jadi komplit. Obat nyeri pada telapak kaki apa Bu? Tadi udah, itu penyempitan peradangan pembuluh darah tepi. Memang namanya plantar fasciitis. Tapi intinya tuh sebetulnya penyumbatan pembuluh darah tepi. Harus dilebarkan, harus dilancarkan aliran darah. Pakai cuka mengkudu aja. Biar bisa bersila kayak saya nih. Nggak ada sebutannya bersila. Cuka mengkudu bisa cari di profil di Linktree, dan ada di etalas di toko Orange, dan ketika saya live begini ada potongan ongkir dan potongan harga. Nah, nanti silahkan pakai cuka mengkudu secara rutin, atau mau bikin sendiri cuka mengkudu juga boleh. Caranya cari di Google banyak. Kalau bisa bikin sendiri, bikin sendiri. Kalau misalnya, duh kok cuka mengkudu saya nggak jadi ya Dok, malah busuk, ya udah kalau gitu kamu ngejus aja, mengkudu di jus juga boleh. Tetapi yang terbaik gunakanlah cuka mengkudu. Minum lemon untuk penderita asam lambung aktif gimana Dok? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung tadi, seperti cuka apel. Ada erosifnya enggak? Kalau masih bengkak, oke. Tapi kalau sudah menipis, erosif menipis, aku larang banget. Pasti kamu akan menangis berderai-derai, sakitnya minta ampun. Malah jangan-jangan lukamu menjadi semakin menganga. Bu, vitamin untuk promil yang bagus apa? Vitamin yang untuk promil yang pasti kamu harus menggunakan antioksidan A, C, E, zinc, selenium. Itu dulu. Yang lain-lain konsultasikan dengan doktermu. Saranku A, C, E, zinc, selenium. Dok, USG untuk cek kondisi rahim di haid hari kelima boleh nggak? Atau minggu bersih untuk mulai promil? Di haid hari kelima boleh nggak? Yang pasti ketika untuk USG itu memang apa namanya? Kok lupa ya namanya itu apa ya? Itunya sedang membuka. Lupa aku guys namanya. Membuka. Jadi kalau membuka itu dia masih haid tapi sudah bersih, supaya bisa diteropong. Coba tanyakan aja ke dokter yang biasa melakukan USG. Sebatas itu pengetahuanku tentang kehamilan guys. Jadi menunggu porsio. Nah, porsio vaginanya itu sedikit membuka, dan ini ketika dalam masa kehamilan itu masih membuka, jadi bisa diteropong. Tetapi pada hari keberapa aku nggak paham, tanya aja ke doktermu. Yang pasti ya haidmu udah mulai berkurang ya, jangan terlalu banyak. Dokter, kolesterol dan asam lambung tinggi itu bisa dimulakan juga bisa dari stres ya? Sebetulnya bukan ke stres ya, lebih ke pola makan. Kalau stres jadi banyak makan keliru, ya itulah orang stres itu jadi banyak makannya keliru. Nah itu yang menyebabkan asam urat tinggi dan kolesterol tinggi. Jadi lebih banyak ke pola makan yang tidak benar. Sindrom nefrotik RPGN itu bagaimana Dok? Kenapa masih bengkak sudah 3 bulan? Harus dibarengi dengan, Bapak mau harus barengi dengan herbal. Gunakan ramuan saya, ikut program bersama saya, atau mau coba dulu, boleh coba akar alang-alang ditambah daun salam, ditambah mengkudu, direbus dengan 1 liter air. Kalau tidak ada perbaikan, gunakan ramuan saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dok, saya hipertiroid, terkontrol, cek lapor rumah, apa bisa hamil dengan spontan? Insya Allah kalau sudah bagus ya bisa hamil Bu. Saya izin pamit Bu Dokter, sama-sama Bunda Mawar. Semoga live ini bisa bermanfaat. Thank you buat kalian yang sudah like, follow, share, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk ramanya. Bunda Asia, Assalamualaikum, izin bergabung Medan. Wah, malam-malam baru bergabung nih. Di sana jam berapa Bu? Dok, saya ada dalam internal hiper, pakai obat apa? Daun ungu, Niana 1 genggam direbus dalam 1 liter air. Dok, istri saya gagal ginjal stadium akhir. HD 2 tahun, bagaimana stabilkan HB? Stabilkan HB, harus perbaiki ginjalmu, karena yang membuat ginjal itu adalah suatu hormon kelenjar, namanya apa ya, saya lupa, eritropoietin. Nah, yang membuat adalah eritropoietin yang letaknya di ginjal. Jadi kalau ginjalmu bermasalah ya nggak bisa membuat HB-nya tinggi.
ginjal yang bermasalah, Bapak kalau mau silahkan gunakan, barengi dengan barengi dengan bahan-bahan alami sehingga terjadi regenerasi sel, dan pelan tapi pasti ada perbaikan. Mau mencoba menggunakan ramuan saya dan ikut program 3 bulan bersama saya, silahkan. Izin dokter, saya sakit vertigo, dunia berputar kencang, izin obatnya. Ibu Azia, dicari tahu dulu penyebabnya apa. Apakah karena asam lambung kronis, apakah karena hipertensi, karena migrain, karena jatuh, atau sakit gigi berlubang, itu semua bisa. Kalau itu obati dulu penyebabnya, dan yang pasti sertakan dengan akupunktur, itu sangat-sangat bagus. Oke teman-teman, saya sudah cukup lama menemani teman-teman. Thank you banget yang sudah like, follow, share, komen, tetep. Kalian jangan kemana-mana, karena abis ini Mbak Getris akan mengenalkan produk-produk kita. Apa itu 5 sekawan, kalian mendapatkannya di mana, cara bergabung ke grup kita caranya gimana, kemudian apa itu cuka mengkudu, apa itu kelebihan probiotik kita, dibaca ini Mbak. Manfaat probiotik, lipid probiotik, jus jahe lemon dan macam-macam, termasuk minyak zaitun kita. Jangan kemana-mana, tunggu Mbak Getris untuk mengenalkan produk-produk kita dan bagaimana cara kalian bisa mengakses tentang kami. Semua ada di profil, ada di http linktree, silahkan klik dan silahkan kenali saya, kenali produk-produk kami, herbal kami, termasuk klinik kami. Terima kasih ya teman-teman, kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf, dan jika ada kebenaran itu semata-mata atas izin Allah. Terima kasih ya, dan mohon maaf kalau ada salah. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih.